Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 325 sampai 326, atau episode 351 sampai 352, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang menerima buku terbuat dari logam, yaitu manual suci tingkat 36 persenjataan Nansen, dan dia segera membuka manual tersebut, dan membacanya. Setelah itu Luo Feng kemudian menutup buku logam tersebut, matanya hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun gurunya Truyan adalah seorang pejuang absolut, dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan pemimpin terhebat si Luo Duo dari seluruh ras tanduk emas, itu sangat berbeda. Truyan adalah seorang pejuang, dan juga bukan orang yang mempelajari emas dan ruang secara bersamaan. Oleh karena itu, ketika Luo Feng mulai mempelajari buku-buku tentang dasar-dasar si Luo Duo, ia segera merasakan selubung yang terbuka, dan dunia yang sama sekali baru terbuka baginya. Dia tidak berharap bahwa pembaca roh bisa berlatih seperti itu. Dia tidak berharap bahwa teknik bisa dibuat seperti itu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pembaca roh. Seru Luo Feng. Amplitudo energi rohku melebihi lebih dari 3200, bahkan banyak tingkat abadi tingkat kaisar, tidak bisa dibandingkan dengan aku. Menurut apa yang dikatakan si Luo Duo, hal yang paling penting bagi pembaca roh adalah, amplitudo energi rohnya, buku pedoman dasarnya memiliki persyaratan yang tinggi untuk itu juga. Ada 36 level dasar. Mereka semua bekerja dengan bilah normal, atau lebih kecil, tanpa ukiran hukum asal, mengendalikan ribuan bilah sekaligus hingga ratusan ribu sangat normal. Oleh karena itu semakin tinggi amplitudo, semakin baik tes kemampuan kontrol seseorang, pemahaman hukum dan pembuatan teknik dan sisi lainnya. Babata, kamu juga harus ingat tingkat 36 persenjataan Nansen ini. Luo Feng berkomunikasi dengan Babata dalam kesadarannya, kata-kata dalam jumlah besar dan lain-lain, dengan cepat mengalir dalam pikirannya. Dengan kemampuan mental yang bahkan lebih kuat daripada komputer kuantum, Babata segera memperoleh seluruh manual. Di dalam menara, Luo Feng mengendalikan buku logam itu, dan menerbangkannya kembali ke arah sekelompok makhluk abadi. Apakah Yang Mulia benar-benar menghafalnya? Wanita kulit hijau terkemuka yang abadi berkata dengan suara serak. Luo Feng mengangguk. 12 tingkat abadi balas mengangguk pada Luo Feng dan segera pergi, semuanya menjadi menghilang. Ayo pergi. Luo Feng berbalik dan berkata. Yang Mulia tampak sangat bahagia, kata Dilan sambil berjalan di samping. Hadiah aku sangat besar. Luo Feng tersenyum, tetua si Fan Qi yang berada di sampingnya segera bahagia juga. Apakah itu mempelajari tablet suci atau manual, mereka semua sangat berharga. Namun, bagi ras tanduk emas untuk membiarkan Luo Feng mempelajarinya secara gratis, ini jelas merupakan investasi. Semakin tinggi penghargaan Luo Feng, maka ketika Luo Feng menjadi eselon atas umat manusia, ia tentu akan mengingat ini. Jika Luo Feng tidak tahu berterima kasih, dan memilih untuk melupakan kebaikan ini nanti, maka ras tanduk emas tidak bisa berbuat apa-apa juga. Itu murni investasi, bagi ras tanduk emas nantinya. Pintu masuk tinggi menara teknik terbuka untuk waktu yang lama, Luo Feng dan kelompoknya berjalan keluar. Segerombolan pemuda ras tanduk emas berkepala panas lainnya. Luo Feng melirik keluar pada kelompok pemuda penguasa domain level 9, setelah itu dia terkejut, itu aneh, mengapa mereka tidak menantangku? Biasanya para pemuda ini, saat mereka melihatku, mereka akan dengan bersemangat menantangku. Ribuan pemuda penguasa tingkat 9 yang berkumpul di sana terpisah secara alami, mengungkapkan dua pemuda berkulit hitam. Bei Chuang. Luo Feng segera mengenali salah satu dari mereka. Pandangannya kemudian mendarat di pemuda kulit hitam lainnya di samping, yang mengeluarkan aura kebanggaan, mirip dengan Bolan. Sebagian besar jenius mutlak yang tak terkalahkan, semua mengeluarkan aura ini. Pemuda di samping Bei Chuang sangat mirip dengannya. Apakah dia Bei Qiyu yang legendaris? Kakak laki-lakinya yang lebih besar. Yang Mulia Luo Feng, itu Bei Qiyu. Sang tetua berkomunikasi. Bei Qiyu mengenakan baju besi ungu, tatapannya dingin saat dia menatap tajam pada Luo Feng yang berdiri di tangga menara,
Suaranya sedikit jahat saat dia berkata, "Manusia Luo Feng, aku mendengar kamu mengalahkan adikku Bei Chuang, kamu memang memiliki kekuatan. Aku, Bei Qiu, hari ini secara resmi menantangmu di depan menara teknik. Apakah kamu berani menerima tantangan aku?" Ribuan pemuda tanduk emas semua menatap Luo Feng. Tatapan Bei Qiu memiliki kejahatan sekaligus kebanggaan. Luo Feng meliriknya. "Ayo pergi," kata Luo Feng. Setelah itu ia menghindari ribuan pemuda dan menuju jauh. Ini membuat si tetua, Dylan dan semua anggota kelompoknya tercengang. Ribuan anak muda juga tercengang. Manusia Luo Feng benar-benar lari dari pertempuran. Manusia menghindari pertempuran mereka adalah hal yang sangat normal. Namun, Bei Qiu, itu adalah jenius penguasa domain nomor 1 dari ras tanduk emas, bahkan jika Luo Feng tidak berani melawannya, dia setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Manusia Luo Feng. Mata Bei Qiu berkilau dingin saat dia meraung keras. Luo Feng terus berjalan jauh dan tidak berhenti. "Apakah kamu tidak berani? Apakah kamu takut?" Bei Qiu meraung marah. "Mengalahkan saudaraku bukanlah apa-apa, jika kamu mengalahkanku, aku berani mengatakan tidak ada penguasa tingkat 9 di seluruh ras tanduk emas kami, yang akan menantangmu lagi. Dan jika kamu tidak menerima tantangan aku, ras tanduk emas kami tidak akan pernah tunduk kepada kamu." Luo Feng membawa Dylan dan anggota kelompok lainnya melewati jalan setapak, dia tidak bisa diganggu dengan raungan Bei Qiu. "Yang mulia," Dylan menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak ingin melawannya." Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelumnya ketika kamu menolak pemuda lain, itu tidak masalah. Tetapi, menolak Bei Qiu, dia adalah penguasa domain yang paling luar biasa, jika kamu tidak mengalahkannya, banyak anggota klan yang tidak akan tunduk kepada kamu. Sebaliknya, mereka akan mengatakan bahwa kamu menggertak yang lemah, dan takut pada yang kuat." Kata Dylan, "Tentu saja jika kamu tidak memiliki jaminan apapun, maka kamu mungkin akan kalah setelah menerima pertarungan." Memang ide yang bagus untuk tidak menerima. "Dylan, apa yang sedang terjadi?" Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Benar, mengetahui latar belakang dan pertumbuhannya, tentu saja semua orang akan berpikir dia bukan lawan yang cocok untuk Bei Qiu. Namun setelah mencapai penguasa sektor, dan mempelajari tablet selama sebulan, pemahaman hukumnya sendiri telah mencapai melewati tingkat 9 jembatan surgawi. Saat dia melepaskan lebih dari 3.200 amplitudo energi rohnya, bersama dengan kekuatan kemampuan alamiahnya, dan energi sungai darah, kekuatannya akan berlipat ganda secara tidak masuk akal. Mengalahkan Bei Qiu, Luo Feng sangat percaya diri. Namun begitu dia mengalahkan Bei Qiu, pertama sistem informasi perusahaan virtual semesta akan segera tahu, dan dengan hubungan Dylan dan gurunya Truyan, gurunya juga akan tahu. Kemenangannya atas Bei Chuang, ia masih bisa menggunakan identitas prajurit darahnya, dan pertemuan khusus untuk menjelaskan. Namun mengalahkan Bei Qiu, akan jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Banyak jenius di jagat raya atas sejarah kemanusiaan telah mengalami peningkatan yang eksplosif, karena pertemuan yang ajaib. Jika aku mengungkapkan kekuatan aku, perusahaan virtual jagat maya, pasti akan menyimpulkan bahwa aku telah menemukan keajaiban yang luar biasa. Pikir Luo Feng. Sepertinya benar, warisan catatan iblis aku di Gunung Catatan Iblis telah meningkatkan amplitudo energi roh aku lebih dari 3.200, itu memang keajaiban yang super. Dalam hal pemahaman hukum asal, dia hanya di tingkat ke-9. Dengan amplitudo lebih dari 3.200, itu adalah kartu as sebenarnya untuk mengalahkan Bei Qiu. Jika aku bisa menghindarinya, lebih baik untuk tidak mengungkapkan diriku. Warisan catatan iblisku adalah usapan yang tidak disengaja dari slot Kaisar Kabut, pikir Luo Feng. Lebih baik tetap merendah dan berlatih selama beberapa ratus tahun. Bahkan jika kekuatanku meledak maka, itu tidak akan terlalu menarik perhatian. Luo Feng dan kelompok itu kembali ke tempat latihan. "Dylan, tetua si Fan Qi, aku akan belajar sendiri untuk sementara waktu untuk mengatur pelatihan aku dari buku pedoman. Setelah itu aku akan pergi dari sini," kata Luo Feng. Setelah itu ia memasuki ruangan. Dia telah mempelajari tablet suci dan membeli manual. Semua manfaat telah diterima, sudah waktunya untuk pergi. Luo Feng duduk bersila di dalam, mengingat tingkat 36 Nansen dan rinciannya. Secara bersamaan ia mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual, mulai berlatih di dalam tempat latihan vilanya sendiri. Belajar, berusaha, dan mengkonfirmasi.
Kemudian menggabungkan patung dewa binatang, dan gambar-gambar kuno bersama dalam pelatihan. Ketika melatih sebuah manual, seseorang harus mendekatinya dengan pertimbangan yang merupakan cara terbaik, untuk mempelajarinya sebelum memulai. Ini mirip dengan pepatah, jika kapak tumpul, dan ujungnya tidak terpotong, dibutuhkan lebih banyak kekuatan. Luo Feng saat ini sedang mengasah kapaknya, untuk memastikan bahwa ketika ia mulai berlatih, itu akan berada dalam kondisi optimal. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan. Persyaratannya sebenarnya sangat tinggi. Berlatih dengan pedang normal memang jauh lebih tinggi, namun metode pelatihan unik oleh si Luo Duo ini sebenarnya memiliki efek studi hukum asal. Tentu saja, ketika seseorang membuat senjata dan teknik sendiri, dan ketika seseorang menggunakannya untuk menyerang, itu memang luar biasa. Luo Feng tersenyum dan bangkit. Lain kali aku akan mendekati manual ini dengan pola pikir teknik membangun. Setelah itu dia meninggalkan ruang belajar, dan berjalan keluar. Manual ini memiliki banyak jalur pelatihan. Jalan apapun bisa mengarah jauh, karena amplitudo energi roh Luo Feng sangat tinggi, ia telah memutuskan pada sudut konstruksi teknik paling sulit untuk mempelajarinya. Ketika dia berjalan ke halaman, banyak bayangan dengan cepat muncul. Tetua si Fan Qi, kata Luo Feng, aku akan segera menuju ke Istana Doyen dan berterima kasih kepada mereka, dan mengucapkan selamat tinggal. Istana Doyen telah sangat membantu aku saat ini, memungkinkan aku untuk belajar dan memilih manual yang aku inginkan. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa pamit. Tetua tersenyum dan mengangguk, sebelum meninggalkan kota suci, kamu harus pergi mengunjungi Istana Doyen. Bagaimanapun yang mulia Luo Feng, kamu harus tahu sesuatu. Ada apa? Luo Feng penasaran. Tetua memandang Dilan di sampingnya, Dilan tersenyum dan berkata, di luar, selama 3 bulan yang telah kamu pelajari, ada banyak klan ras tanduk emas yang telah tinggal di luar. Jelas, setelah kamu menolak Bei Qiu, banyak dari mereka sangat tidak puas. Sangat banyak. Luo Feng terkejut, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Agar tidak mengganggu ruang belajarmu, aku menciptakan ruang kosong di sekitar kamarmu, kata Dilan. Terima kasih. Luo Feng mengangguk. Bukan hanya sekelompok besar klan ras tanduk emas yang telah datang dan mengekspresikan kemarahan mereka, bahkan si jenius Bei Qiu, selama 3 bulan ini, ia telah duduk bersila di luar di jalur, kata Dilan. Luo Feng tertegun. Dia sudah duduk di sana, di luar pintu masuk kita selama 3 bulan penuh, bahkan tidak bergerak. Dilan memaksakan senyum. Karenanya bahkan sekarang, ada lebih dari 10.000 klan ras tanduk emas duduk bersila di luar. Aku, Luo Feng tertegun. Ayo pergi, kata Luo Feng. Di luar, Dilan dan tetua menatapnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli tentang mereka, kita akan langsung terbang ke Istana Doyen. Tanah suci, jalan setapak di luar tempat latihan Luo Feng sepenuhnya diisi dengan sejumlah besar klan ras tanduk emas yang duduk bersila. Dan tepat di pintu masuk utama duduk pemuda kulit hitam lapis baja ungu Bei Qiu, dia duduk di sana bersila dengan mata tertutup. Sinar cahaya melesat keluar dari keempat orang tersebut, dan dengan cepat terbang menjauh. Mereka terbang jauh. Luo Feng manusia ada di antara mereka. Mereka benar-benar baru saja terbang. Lebih dari 10.000 klan ras tanduk emas semua mulai bergerak, bangkit bersama dan menatap langit yang jauh. Di sana beberapa berkas cahaya telah menghilang ke kejauhan, mereka semua mulai marah. Bei Qiu membuka matanya dan menatap dengan dingin pada adegan itu, matanya hampir terbakar oleh api, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, manusia Luo Feng, kamu pengecut. Dia menjadi seberkas cahaya, dan menuju ke Istana Doyen. Saudaranya dan orang-orang yang bersama mereka mengikuti. Ketika Luo Feng mengaduk ombak di dunia Laos di antara kelompok ras tanduk emas, di daerah terpencil yang jauh di dalam negara jagat raya, di dalam ruang sunyi hitam, tanpa bintang atau planet, hanya puing-puing ruang yang muncul sesekali, dan ada lapisan ruang yang ada di dalam. Sementara itu di negara Dewa Agung yang luas ini, benua emas tak berujung naik, di rerumputan dan hutan, hiduplah banyak manusia dengan banyak konstruksi berteknologi maju. Di antara mereka, 100 miliar manusia tersebar di seluruh kota, di setiap kota ada patung seperti dewa. Banyak orang datang untuk menyembah dewa ini. Bagian di mana manusia hidup, hanyalah sebagian kecil dari seluruh negara dewa ini. Lebih dari 30 juta km jauhnya dari tempat tinggal mereka, di dalam gunung yang sangat tinggi yang mencapai lebih dari 1 juta km, ada sebuah kuil di puncaknya, emas yang berkilau.
Kuil itu sendiri tingginya lebih dari 100.000 kilometer, dan ada banyak bayangan di dalamnya. Dan saat itu di dalam kuil, banyak prajurit serangga besar dalam segala bentuk dan ukuran, berjalan di dalam kuil. Seseorang bahkan kadang-kadang dapat melihat prajurit kutu emas yaitu serangga tingkat abadi. Selain itu, ada banyak manusia berjubah putih, jubah emas dan baju besi, mereka sering melintasi jalan tapi sepertinya itu bukan apa-apa. Di tingkat tertinggi kuil, sarang induk klan serangga yang tingginya lebih dari 10 km duduk di tengahnya. Itu dikelilingi oleh sejumlah besar prajurit serangga emas, dengan pandangan sekilas, ada lebih dari 10.000 serangga. 3 manusia berjubah emas dikelilingi oleh sejumlah besar tentara, namun mereka segera membungkuk dengan hormat. "Kenapa kamu memanggilku?" Suara lembut, hampir seperti suara keindahan mutlak terdengar di seluruh aula. "Tuan," pria berjubah emas terkemuka berkata dengan hormat. Sebuah tingkat abadi yang ditempatkan di dunia ras tanduk emas Lao, telah mengirim beberapa berita, Luo Feng manusia saat ini berada di kota suci dunia Laos. Nomor 9. Suara lembut menjawab, "Iya tuanku." Pria berjubah emas terkemuka itu berkata, dan satu hal lagi, peningkatan kekuatan Luo Feng sangat mengejutkan. Dia secara terbuka mengalahkan jenius penguasa domain tingkat 9 dari ras tanduk emas Bei Chuang, bahwa Bei Chuang memiliki tingkat pemahaman hukum yang mirip dengan manusia tingkat abadi, dari tingkat 9 jembatan surgawi. Dan Luo Feng nyaris tidak memiliki kemampuan untuk melewati yang ke-8 selama pertempuran kualifikasi yang pertama. "Apakah ada rekaman?" Suara lembut itu bertanya. "Pertempuran itu bersifat publik, ada banyak. Tingkat abadi telah mengirimkan rekaman beserta pesannya." Pria itu menunjuk ke udara dan segera sebuah proyeksi muncul yang memutar ulang, seluruh pertempuran Luo Feng dengan Bei Chuang. Seluruh rekaman, Bei Chuang menundukkan Luo Feng. Akhirnya, Luo Feng melepaskan serangannya pada Bei Chuang dan mengalahkannya. Setelah menyelesaikan rekaman, perusahaan virtual jagat maya, para jenius tingkat alam semesta, hanya ada satu yang mencapai tingkat 8 jembatan surgawi, kata pria berjubah emas itu. Dan Luo Feng, dalam beberapa dekade yang singkat ini, pemahaman hukum asalnya telah melampaui jenius tingkat alam semesta terkuat. Menurut kecepatan ini, dalam pertempuran kualifikasi penguasa domain beberapa ratus tahun dari sekarang, dia mungkin akan bisa tetap berada di wilayah primal. Kecepatan peningkatannya terlalu mengejutkan. Dalam sejarah umat manusia, hanya yang paling luar biasa dari triliunan era, akan sesekali ada kejeniusan absolut. Tiba-tiba suara lembut memerintahkan, "Naikkan nilainya, jadikan dia nomor 3, target lainnya akan bergerak mundur." "Ya," pria berjubah emas itu menurut. "Juga pesan tingkat abadi di dunia Laos, minta salah satu dari mereka untuk bergerak." Suara lembut itu berkata, "Jika dia bisa membunuh Luo Feng, mengorbankan satu boneka abadi yang normal bukanlah apa-apa. Namun, jumlah klan serangga kami yang disembunyikan di dunia Laos sangat sedikit. Paling-paling kita bisa mengungkapkan satu tingkat abadi, kita tidak bisa berkorban lebih banyak. Jika dia tidak berhasil, kita hanya harus menunggu dengan sabar." "Ya," pria berjubah emas berkata dengan hormat, "aku akan segera memberi perintah kepada anggota Departemen Negara Semesta Ganwu, dan kepada anggota ras tanduk emas. Pergi." Suara lembut itu berkata. 3 prajurit berjubah emas membungkuk serentak, dan kemudian pergi. Sin kemudian berpindah ke wilayah sisi negara semesta Ganwu, wilayah dunia Laos di dunia rahasia. Di kota suci, dalam tempat tinggal yang tenang, bunuh Luo Feng, terlepas dari biayanya. Ras tanduk emas yang abadi dalam baju besi abu-abu duduk di sana, bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari biaya. Matanya tiba-tiba terbuka, dan mata merah darahnya menatap dingin ke depan. "Luo Feng, ras tanduk emas abadi," bergumam lembut. "Tetua." Seorang pemuda ras tanduk emas bergegas masuk dari luar, berteriak, "Kami baru saja menerima berita bahwa manusia jenius Luo Feng telah mengabaikan tantangan Bei Qiu, dan telah berjalan langsung dari tempat tinggalnya ke Istana Doyen. Bahwa Luo Feng benar-benar seorang pengecut, dia sangat takut bahwa dia bahkan tidak akan bertarung melawan Bei Qiu." Pemuda ras tanduk emas mengertakkan giginya. Pria lapis baja kelabu itu memerintahkan dengan sungguh-sungguh, "Kamu bisa pergi." "Ya tetua." Pemuda ras tanduk emas menjawab dengan hormat. "Ke Istana Doyen," gumam pria lapis baja abu-abu batu itu menjadi buram, dan terbang dengan cepat, langsung menuju ke Istana Doyen. Wilayah manusia sangat luas. Klan serangga dan manusia,
dua ras puncak alam semesta telah bertarung selama triliunan tahun. Klan serangga telah lama menyembunyikan banyak agen di negara-negara semesta. Invasi jiwa klan serangga, dan kemampuan kontrol itu terlalu mengerikan, bahkan manusia tidak bisa lepas dari kontrolnya. Sebaliknya, dengan seluruh ras tanduk emas berkumpul di dunia Laos, klan serangga hampir tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Hanya ketika beberapa pejuang ras tanduk emas yang kuat membantu dalam perang manusia, mereka kadang-kadang mendapat kesempatan untuk dengan cepat menyerang jiwa-jiwa pejuang ras tanduk emas. Dan membiarkan mereka membawa mereka kembali ke dunia Laos. Dengan begitu, mereka akan memiliki pion yang tersembunyi dengan aman di dalam. Dunia Laos sangat luas, dan dengan terlalu sedikit agen serangga di dalamnya, laporan komunikasi mereka tidak langsung akurat. Hanya setelah Luo Feng menciptakan keributan di kota suci itu, hal itu menarik perhatian salah satu pion, akhirnya mengkonfirmasi insiden Luo Feng. Efisiensi mereka sangat rendah. Luo Feng dan kelompok itu akhirnya mendarat di kaki pegunungan Istana Doyen, setelah itu kelompok itu menuju ke istana. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak memikirkan fakta bahwa akan ada ras lain yang tersembunyi di dalam wilayah rahasia ras tanduk emas, bersembunyi untuk menyergapnya. Lagi pula ini adalah area bertahan ras tanduk emas, yang bahkan banyak dari manusia tidak tahu tentang hal itu. Banyak manusia abadi yang bahkan tidak tahu fakta bahwa ras tanduk emas adalah ras yang tunduk kepada kemanusiaan. Jika bahkan sangat sedikit manusia yang mengetahui hal ini, maka pasti akan sangat sulit bagi ras lain untuk menyerang mereka. Meski begitu, Luo Feng masih sangat berhati-hati. Lagi pula dia sekarang adalah utusan penyelia. Sebenarnya sangat umum bagi ras lain untuk membunuh para jenius, ini juga mengapa ia tidak ingin terlalu banyak mengekspos kekuatannya. Mengalahkan Bei Chuang sudah mendapatkan perhatian dari ras lain, saat dia mengalahkan Bei Qiu, ras lain mungkin akan mempertaruhkan semuanya untuk membunuhnya. Tetua si Fan Qi, Luo Feng berkata, bantu aku memintanya, hanya jika Doyen setuju untuk bertemu denganku, aku akan masuk. Baik, Tetua si Fan Qi dengan mudah memasuki istana Doyen. Luo Feng dan kelompok itu berdiri di luar, ketika para penjaga semua memandang Luo Feng dan kelompoknya dengan penuh rasa ingin tahu. Jelas sangat sedikit yang benar-benar melihat manusia sebelumnya. Yang mulia Luo Feng, Sang Doyen telah setuju untuk melihatmu, masuk. Suara si tetua bergema di telinga Luo Feng. Mata Luo Feng berkilau, memerintahkan, semua orang tinggal di sini, Dilan ikuti aku. Luo Feng membawa Dilan dan berjalan melewati pintu masuk. Semua penjaga tampaknya telah menerima perintah mereka, karenanya tidak ada dari mereka yang menghentikan keduanya. Temperatur dunia Laos sangat rendah, istana Doyen bahkan lebih dingin. Luo Feng merasa seperti sedang berjalan di dalam gunung catatan iblis es yang dingin. Di samping mereka, para penjaga dan staf istana, bersama dengan beberapa murid dapat terlihat, setelah beberapa saat, mereka tiba di aula yang tenang. Tidak ada staf, murid dan penjaga yang berani mendekati aula ini. Di pintu masuk berdiri dua tingkat abadi, satu pria dan seorang wanita. Manusia Luo Feng, Doyen ada di dalam, kata pria abadi tersebut. Luo Feng mengangguk dan membawa Dilan ke pintu, memasuki aula. Saat dia masuk, itu hampir seperti melangkah ke ruang lain. Bagian luar benar-benar terputus, hanya menyisakan aula besar yang sangat dingin ini. 10 tingkat abadi berdiri di aula, semua hormat, dan di atas mereka semua duduk seekor Doyen, yang mengenakan jubah bintang yang mengungkapkan dadanya. Duduk di sana, ruang dan waktu menjadikannya sebagai pusat. Pandangannya, dipegang dengan kekuatan yang tak ada habisnya, itu membuat orang lain segera tunduk. Manusia Luo Feng menyambut ras tanduk emas. Luo Feng segera menyapa untuk menyatakan rasa hormatnya, Dilan melakukannya juga hal yang sama di sampingnya. Bagi seorang ksatria alam semesta, makhluk yang begitu hebat, penghargaan akan selalu diberikan. Jauh di atas aula yang besar, seorang lelaki tua menatap Luo Feng, tersenyum, sudah lama sekali sejak aku melihat seorang manusia muda. Kemudaanmu mengejutkan, aku tidak percaya kamu mengalahkan anak itu Bei Chuang. Doyen, aku melakukannya dengan susah payah, kata Luo Feng dengan hormat. Dia terkejut di dalam. Gurunya Truyan pernah mengatakan kepadanya bahwa, beberapa makhluk absolut di alam semesta dapat melihat berapa lama seseorang hidup hanya dari pandangan sekilas. Bahkan makhluk abadi, makhluk besar itu masih bisa melihat berapa lama mereka hidup, hanya dari pandangan sekilas.
Doyen ini mungkin telah melihat bahwa dia hanya hidup selama sekitar 300 tahun. Memang betul seorang doyen yang ditempatkan di kota suci sekuat ini. Luo Feng terkejut, ras tanduk emas memiliki banyak anak perempuan, mereka yang dapat ditempatkan di sini haruslah sangat kuat. Sudahkah kamu mempelajari tablet suci? Burung dara itu menatap ke bawah dan tersenyum bertanya, hampir seperti dia bertanya kepada muridnya sendiri. Ya, manfaatnya sangat besar, terima kasih telah memberi aku kesempatan, kata Luo Feng dengan hormat. Tawar yang bergema di aula, sang doyen tersenyum, prajurit kecil, dari apa yang aku pahami, kamu berjalan di jalan yang sama dengan pemimpin besar kita si Luo Duo, pembaca roh dan kombinasi hukum emas dan antariksa. Tablet suci memang akan memiliki manfaat besar bagi kamu. Luo Feng membungkuk, dengan patuh mendengarkan kata-kata doyen. Apakah kamu ingin mempelajarinya lagi? Dia memandang Luo Feng. Luo Feng merasa malu, tablet suci memiliki manfaat besar bagi pemahaman hukum aku, mengatakan aku tidak ingin melakukan itu akan bohong. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan lagi pejuang kecil, jika kamu dapat melepaskan tingkat 9 persenjataan Nansen sebelum kamu mencapai tingkat abadi, kamu akan memiliki kesempatan lain untuk mempelajarinya. Sang doyen tersenyum, dan jika kamu berhasil membuat terobosan untuk tanpa melalui tingkat abadi, kamu akan mendapatkan kesempatan lain, waktunya akan sama dengan waktu ini. Luo Feng tertegun. Apakah kamu bisa mempelajarinya lagi tergantung pada kemampuanmu? Ucap si doyen tersenyum. Terima kasih. Ucap Luo Feng mengucapkan terima kasih dengan hormat. Hahaha. Tetua tertawa riang, dua peluang ini memiliki persyaratan mereka sendiri. Jika bakat dan kemampuan kamu tidak cukup, memasuki menara tablet suci akan menjadi penghinaan bagi si Luo Duo. Luo Feng terkejut di dalam, ras tanduk emas ini doyen, ditempatkan di dalam istana doyen adalah makhluk tingkat ksatria alam semesta yang kuat. Namun, dia sangat ramah padanya, memberinya kesempatan untuk belajar di awal, dan bahkan memberinya kesempatan gratis untuk memilih manual apapun. Benar sekali, ini doyen, dia mungkin melihat bahwa aku mengalahkan Bei Chuang, karena itu dia lebih memperhatikanku. Luo Feng segera mengerti. Awalnya dia memberi aku kesempatan untuk belajar tablet dan memilih manual gratis. Namun dua peluang tambahan yang dia berikan kepada aku, meskipun mereka memiliki persyaratan mereka, namun jika aku tidak dapat mencapai persyaratan ini, dia mungkin bahkan tidak akan terganggu dengan aku. Para doyen adalah kelompok makhluk tertinggi dalam ras tanduk emas. Bahkan para kaisar di level bawah, para doyen ini tidak akan diganggu, kejeniusan manusia adalah sama. Namun, pertempuran Luo Feng dan Bei Chuang telah menghasilkan informasi terperinci Luo Feng yang diteruskan ke doyen ini. Dia dengan cepat menentukan bahwa kemampuan Luo Feng mengejutkan, maka dia sangat ramah. Waktu buat seseorang berarti segalanya. Luo Feng hanya makhluk kecil sekarang. Agar doyen begitu sopan, Luo Feng tentu saja akan berterima kasih. Jika Luo Feng menjadi makhluk absolut dalam kemanusiaan di masa depan, akan jauh lebih sulit baginya untuk membuat Luo Feng merasa bersyukur saat itu. Setelah mengakhiri sapaannya terhadap sang puteri, Luo Feng, si Fan Qi dan Dilan meninggalkan aula besar, semua bawahan dalam lainnya keluar bersama mereka. Manusia Luo Feng. Sebuah suara bergema. Luo Feng berbalik untuk melihat, yang berbicara adalah seorang pria berjubah longgar. Penampilannya mirip dengan penampilan para doyen sebelumnya. Dan kamu, Luo Feng memandang orang ini. Yang mulia Luo Feng, ini adalah level resmi yang tidak memungkinkan Tuka Luo. Tetua si Fan Qi tersenyum di samping dan memperkenalkan, Tetua Tuka Luo adalah putra doyen, dan satu-satunya di antara putranya yang menjadi abadi. Mendengar itu mata Luo Feng berkilau. Tuka Luo berkata dengan acuh tak acuh, manusia Luo Feng, Bei Chuang yang kamu kalahkan, bersama dengan saudaranya Bei Qiu, mereka berdua adalah muridku. Luo Feng tertegun. Guru Bei Zi bersaudara, aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentangmu mengalahkan Bei Chuang, aku hanya bisa memujimu. Tuka Luo memandang Luo Feng dengan jijik. Namun, murid aku Bei Qiu telah menantang kamu. Namun, mengapa kamu tidak menerimanya? Dia telah duduk di luar tempat tinggal kamu selama 3 bulan, tanpa jawaban apapun. Bahkan jika kamu menolaknya, kamu harus menunjukkan rasa hormat kepada ras tanduk emas kami. Luo Feng tersenyum, Tetua Tuka Luo, jadi kamu adalah guru Bei Zi bersaudara. Jujur saja, sudah sangat sulit bagiku untuk mengalahkan Bei Chuang.
Aku mendengar dari sesepuh si Fan Qi bahwa Bei Qiu lebih dari 10 kali lebih kuat dari saudaranya. Aku tidak percaya sama sekali, tentu saja aku tidak akan menerima tantangan dan akan langsung kalah. Jadi, kamu mengakui kekalahan. Tuka Luo tampak terpana. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, benar, aku saat ini sama sekali bukan lawan yang cocok untuk Bei Qiu. Aku hanya bisa pergi berlatih dan menjadi lebih kuat sebelum menerima tantangannya. Adapun tindakan aku, itu sebagian besar karena aku ditakuti oleh sekelompok besar pemuda yang terus-menerus menantang aku. Aku harap kamu bisa mengerti. Tuka Luo menatap Luo Feng dengan mata terbelalak. Dia adalah satu-satunya di antara putra-putri Doyen yang mencapai tingkat abadi. Selama periode waktu yang lama, semua keluarga Doyen sudah meninggal, hanya menyisakan dia. Meskipun dia hanya level resmi yang abadi, karena status istimewanya, posisinya menjadi sangat tinggi. Peristiwa dengan Bei Zi bersaudara telah membuatnya sangat tidak puas dengan Luo Feng. Namun dia tidak berani membuat keributan di hadapan ayahnya. Sekarang setelah mereka keluar dari aula, dia ingin muridnya bertarung dengan Luo Feng. Namun, Luo Feng mengaku kalah. Dia menyerah begitu saja, mengakui dia bukan lawan yang cocok untuk Bei Qiu. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu, Tuka Luo berkedip beberapa kali. Ketika aku lebih kuat dan aku memiliki kepercayaan diri, aku pasti akan menantang Bei Qiu ketika aku datang ke sini. Sedangkan untuk sekarang, aku terlalu lemah. Luo Feng membungkuk, tetua Tuka Luo, jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi dulu. Tuka Luo hanya bisa mengangguk. Luo Feng membawa Dilan dan si Fan Qi dan pergi. Ini, Tuka Luo berdiri di sana untuk sementara waktu, tak mampu berkata-kata. Luo Feng berjalan di dalam istana Doyen, dan menabrak saudara-saudara Bei Zi yang telah kembali ke istana. Manusia Luo Feng, terimalah tantanganku. Bei Qiu berdiri di depan Luo Feng. Aku punya masalah untuk diselesaikan, tolong beri aku jalan, kata Luo Feng. Di sampingnya, Dilan melepaskan energi abadi, kekuatan yang kuat itu segera menepis Bei Qiu seperti menyapu. Luo Feng, Dilan dan si Fan Qi dengan cepat pergi setelahnya. Kamu, Bei Qiu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Luo Feng berjalan melalui jalan berliku istana, berpikir ke dalam, sekarang aku sudah mempelajari tablet dan memperoleh tingkat Nansen level 36, saatnya untuk pergi. Paling-paling aku akan berkunjung ke suku Pagoda, dan kembali ke Bima Sakti sesudahnya. Nanti, aku harus bertukar poin untuk 10.000 kontrol jiwa, tapi itu sangat mahal. Namun, untuk mengendalikan sarang induk, itu sangat berharga. Aku akan berlatih sebentar di bumi dan setelah aku benar-benar mengendalikan sarang induknya, aku akan menuju ke kota kekacauan utama. Di sana aku akan berlatih sebentar. Aku memiliki beberapa peluang untuk mempelajari tablet 9 jagat yang dapat aku gunakan. Anggota inti perusahaan virtual jagat maya, semua memiliki hak istimewa untuk memasuki kota kekacauan utama. Ketika mereka pertama kali bergabung di tingkat semesta, mereka memiliki kesempatan 30 tahun gratis. Itu adalah saat pertama kalinya Luo Feng mengunjungi kota kekacauan utama. Pada tingkat penguasa domain, mereka memiliki kesempatan gratis untuk belajar di sana selama 300 tahun. Pada tingkat penguasa sektor, mereka memiliki peluang gratis 3.000 tahun lagi. Ini semua diberikan hak istimewa bagi murid inti. Juga ketika mereka memasuki kota kekacauan utama, meskipun pada tingkat penguasa domain mereka diberikan 300 tahun gratis, Luo Feng benar-benar bisa berlatih selama 500 tahun atau bahkan 1000 tahun, satu-satunya harga adalah, waktu yang dibutuhkan poin berlebihan. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak poin yang dibutuhkan. Jika seseorang memiliki cukup poin, adalah mungkin untuk tinggal di kota kekacauan utama selama 100-an ribu tahun. Begitu poin mereka habis, kota kekacauan utama akan memaksa Luo Feng untuk pergi. Luo Feng memikirkan masa depannya ketika ia meninggalkan istana Doyen bersama Dilan, dan sesepuh si Fan Qi. Yang mulia, 5 para penguasa sektor dan Kasna menyambutnya. Ayo pergi, perintah Luo Feng. Yang mulia, manusia Luo Feng. Yang mulia, manusia Luo Feng. Suara yang sangat bersemangat terdengar. Luo Feng melihat ke atas, di kejauhan bayangan buram dengan cepat terbang, mengembun sekitar 10 meter dari Luo Feng. Itu adalah seorang pria lapis baja batu abu-abu, matanya tampak seperti permata merah, mereka memandang Luo Feng dan tersenyum. Aku dipanggil Kebu. Kebu, tetua si Fan Qi berteriak, terkejut.
Tetua si Fanki. Pria lapis baja abu-abu itu membungkuk sedikit untuk menyatakan rasa hormatnya. Luo Feng memandang tetua dengan rasa ingin tahu. Tetua itu tersenyum. Yang mulia Luo Feng, ini adalah kebu yang lebih tua, dia orang yang tidak abadi dari suku Tuoyan. Dia berpartisipasi dalam perang dengan manusia beberapa kali, dia memiliki beberapa teman manusia. Ah, Luo Feng menatap kebu yang abadi. Ketika aku berada di kota suci, aku mendengar tentang acara-acara paduka. Aku tidak berani mengganggumu selama ini, karena sekarang kamu akan pergi, aku memutuskan untuk mengirimmu pergi. Pria berjubah batu itu tersenyum. Ini benar-benar peristiwa yang menyenangkan bagi aku untuk melihat manusia di kampung halaman aku. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Di mana keagungan kamu pergi di dunia Laos? Ucap pria lapis baja batu sambil tersenyum. Hanya kota suci, suku pagoda juga. Jawab Luo Feng. Tetua kebu berkata, Yang mulia Luo Feng, rumah dari ras tanduk emas, dunia Laos, memiliki sejarah yang sangat kuno dengan banyak tempat misterius, yang mungkin memiliki manfaat untuk pelatihan kamu. Apakah kamu tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.